selamat hari Minggu. Shalom. Satu kali lagi. Shalom. Ya, mantap. Tuhan Yesus berkati katong semua. Ada sukacita, katong saat ini sudah ibadah sekolah minggu yang online yang ketiga. Oke? Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita kalian yakin bahwa semua sudah siap di saat ini. Oke adik-adik, tadi kita telah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak Dian mau adik-adik dong semua duduk yang tenang, tidak boleh bercerita, harus siapkan Alkitab. Dan hari ini kita akan belajar tentang Bapak Timotius. Ya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini katong sama-sama akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ada terambil dari dua bagian. Yang pertama, pembacaan dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Kemudian pembacaan yang kedua dari 2 Timotius 1 ayat 5. Sebelum katong baca firman tuh adik-adik, mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sobat kami anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami tetap sehat, kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu mau membaca sedikit dari berita firman-Mu. Bapa memberkati kami agar firman Tuhan yang kami baca di saat ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami selaku anak-anak telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, semua lihat di Alkitab, lalu kakak Dian baca, katong baca sama-sama ya. Adik-adik yang di rumah membaca juga sama-sama. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Di bawah judul Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, pembacaan yang kedua adik-adik, yang kedua 2 Timotius 1 ayat 5. Berbunyi demikian. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, katong sudah baca firman Tuhan. Sekarang kakak Dian mau bercerita tentang satu orang, namanya Bapak Timotius. Nama Bapak siapa? Bapak Timotius. Jadi adik-adik, untuk materi katong di saat ini ada empat tujuan khusus penyajian. Yang pertama itu supaya pada akhir cerita adik-adik dong bisa tahu bahwa Bapak Timotius itu asalnya dari mana. Lalu yang kedua itu nanti adik-adik bisa tahu bahwa Bapak Timotius ini punya mama, punya oma itu, punya
peran kepada Timotius itu dalam pembinaan iman bagaimana kepada Pak Timotius. Lalu yang ketiga, bisa menyebutkan sikap Timotius yang sesuai dengan firman Allah. Lalu yang terakhir adik-adik bisa menyebutkan contoh hidup yang sesuai dengan firman Allah. Oke, sudah siap semua? Kita mulai ya. Jadi yang pertama, untuk adik-adik ketahui, Bapak Timotius itu adalah seorang muda yang sangat rajin. Antua tuh paling rajin sekali. Lalu Antua itu merupakan tamang kerja dengan Bapak Rasul Paulus. Don tahu Bapak Paulus tuh? Ya, Bapak Paulus dan Bapak Silas. Bapak Silas nih, nama lainnya tuh Bapak Silvanus. Nama Bapak siapa? Bapak Silvanus. Pintar. Nah, Bapak Timotius ini papa orang Yunani. Orang apa adik-adik? Ya, orang Yunani. Sedangkan Bapak Timotius mama itu orang Yahudi. Adik-adik, kalau orang Yunani dan orang Yahudi itu dong beda. Kalau orang Yunani, dong punya kaum itu atau bangsa-bangsa Yunani itu dong lebih percaya kepada dewa-dewa. Contohnya, ada dewa Hercules, ada dewa Hera, dan lain-lain. Sedangkan kalau orang Yahudi itu dong akan taat dan percaya kepada Tuhan Allah. Timotius mama nama Eunike. Nama mama Eunike. Lalu punya Oma nama Oma Lois. Nama Oma siapa? Oma Lois, pintar. Nah, dari kecil Mama Eunike dan Oma Lois ini sudidik Bapak Timotius. Dari kecil ajar Bapak Timotius untuk ajaran agama Yahudi supaya percaya dan taat kepada Allah. Kemudian adik-adik supaya tahu, sampai besar itu Bapak Timotius yang pernah disunat dulu. Antua yang disunat karena Bapak Timotius papa orang Yunani. Makanya Bapak Timotius yang sunat. Nanti setelah ketemu dengan Rasul Paulus, baru Bapak Timotius disunat. Dan disunat itu di Listra. Jadi adik-adik ingat, Bapak Timotius itu disunat di Listra. Di Listra ini Bapak Timotius hidup dan bertumbuh, dan banyak sekali orang Yahudi ada di Listra. Jadi tadi yang kakak Dian jelaskan itu, Mama Eunike dan Oma Lois don didik Timotius dengan baik untuk mengikuti kehendak Allah dan harus punya iman yang teguh kepada Allah. Hal ini adik-adik bisa lihat di Ulangan 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Di situ tertulis bahwa ketika ada di dalam rumah, sementara duduk santai tapi harus tetap mengajarkan anak-anak firman. Atau sementara dalam perjalanan, atau ketika adik-adik mau tidur sementara berbaring dengan mama dan papa, di situ juga mama dan papa bisa melakukan pengajaran terhadap firman Allah. Oke? Nah, adik-adik, hal ini diajarkan secara terus-menerus oleh Timotius punya mama dan oma, sehingga Timotius bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran, yang taat kepada orang tua, yang menghormati orang tua. Timotius ini dia rajin pergi beribadah. Dia selalu pergi beribadah di sinagoge. Sinagoge ini adalah tempat peribadahan untuk orang Yahudi. Beribadahnya kepada Tuhan. Karena dia sangat taat, sehingga Timotius ini dia menjadi orang yang sangat dikenal. Orang Listra semua kenal Timotius. Sampai di Ikonium juga Timotius itu dikenal. Karena apa? Karena dia rajin beribadah, dia taat kepada orang tua, dia juga taat kepada Tuhan. Jadi adik-adik, ketika Rasul Paulus kalau menyampaikan surat selalu pasti tulis untuk saudaraku
dan anakku yang terkasih. Karena apa? Untuk suratnya sama-sama mengajak Timotius untuk memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi adik-adik, Timotius ini, Bapak Timotius dipercayakan oleh Bapak Rasul Paulus untuk pergi ke Tesalonika, ke Korintus, dan ke Makedonia untuk memberitakan Injil dan untuk menguatkan iman-iman orang percaya yang ada di sana. Bapak Timotius, anto bisa bikin anto pun tugas itu dengan baik karena antua taat dan setia kepada Tuhan. Dan satu yang paling penting, anto bikin itu karena anto merasa sukacita. Adik-adik tahu seng, apakah katong bisa menjadi seperti Bapak Timotius? Coba adik-adik jawab. Ya, pasti bisa. Betul. Katong sebagai anak-anak Tuhan, katong juga pasti bisa bikin seperti Bapak Timotius. Contohnya saja yang paling gampang, ketika adik-adik mau menjadi seorang yang sama seperti Bapak Timotius, bukan berarti bahwa katong pemuka ini mesti sama dengan Bapak Timotius, bukan. Tapi katong punya sikap. Katong punya sikap bisa seperti Bapak Timotius. Contohnya itu katong mau berubah. Ketika katong dulu tuh paling malawang mama dan papa, mama bilang A, bilang B, adik-adik dong saya mau dengar. Katong harus berubah, katong harus seperti Bapak Timotius, katong harus dengar-dengaran, katong harus melakukan apa yang mama dan papa bilang. Harus bantu mama masak, atau membersihkan rumah, atau kalau adik bangun tidur, adik-adik dong bisa menyimpan tempat tidur. Nah, cuci piring. Nah, itu katong bisa membantu orang tua dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian ketika adik-adik, ini sekarang nih katong sementara sekolah minggu secara online. Tapi ketika katong sekolah minggu sudah normal seperti biasa, yang dulunya adik-adik pamalas pi sekolah minggu, habis akan corona nih, kakak dia yakin dan percaya bahwa nanti pasti adik-adik akan berubah, harus rajin, lebih rajin lagi untuk pergi ke sekolah minggu dan tunas pekabaran Injil. Yang paling penting, adik-adik juga harus rajin beribadah, rajin berdoa. Tuh, harus rajin berdoa, minta berkat dari Tuhan, minta jaga kesehatan, beri kekuatan, berkat buat mama dan papa. Lalu katong juga harus rajin pergi gereja. Kalau pergi sekolah harus bikin katong pun tugas-tugas sampai selesai. Itu namanya katong bertanggung jawab. Dan harus bikin dengan sukacita. Karena ketika adik-adik dong melakukan semuanya itu dengan sukacita, dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, maka yakin dan percaya semuanya itu akan menjadi berkat, baik adik-adik, untuk adik-adik maupun untuk mama dan papa dan keluarga semua. Ya, sampai di sini katong punya firman Tuhan, katong punya cerita tentang Bapak Timotius. Ada katong punya tugas untuk ayat hafalan. Adik-adik sebiasa menghafal toh? Nah, ayat hafalan ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16a. Kalian bilang akang ya? Semua tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat. Ya, adik-adik, sekarang saatnya katong akan berdoa mensyukuri untuk firman Tuhan yang sudah adik-adik dan kakak pengasuh dengar di saat ini. Mari tong berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di saat ini Bapa, kami telah selesai dengan firman Tuhan, dengan cerita tentang Bapak Timotius. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang kami sampaikan di saat ini tidak terbuang secara percuma Tuhan, tetapi ini semuanya menjadi bekal, menjadi pedoman bagi adik-adik terkasih kami ya Tuhan, untuk menjalankan setiap kehidupan mereka dari hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, inilah kami Bapa, kami telah selesai dengan firman Tuhan kami, tapi sebelum kami mengakhiri ibadah kami di saat ini, kami mohon janji penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus
kasih Allah dengan persekutuan Roh Allah Kudus mau tinggal menyertai kami selaku anak-anak asuhan kami di Jemaat GPM Bet-El, kami selaku para pengasuh, orang tua kami masing-masing Tuhan, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikian sekolah minggu kita di hari ini. Kak Dian mau ingatkan, selama masa pandemi virus COVID-19, ketika adik-adik harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan harus jaga jarak. Salam ya buat semua orang tua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom. Dah.